Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga dalam kondisi sehat ya, sehat. Walaupun kita saat ini masih dalam pandemi COVID, jadi kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Tidak lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana suara Bapak di situ, jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak semuanya nanti pada saat kegiatan pembelajaran, kalau anak-anak ingin menyampaikan sesuatu, mic-nya dihidupkan. Tapi kalau nanti anak-anak itu tidak perlu, maka mic-nya dimatikan supaya nanti kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan kondusif dan baik. Paham anak-anak semua ya? Paham, Pak. Nah, ya. Walaupun kita ini masih dalam pandemi COVID, sudah beberapa bulan, bukan beberapa bulan, sudah 1 tahun lebih, kita tidak belajar tatap muka di sekolah. Tetapi anak-anak semuanya harus semangat. Semangat ya? Ya. Walaupun kita belajar melalui daring seperti ini, anak-anak harus semangat untuk belajar. Karena anak-anak harus menggapai cita-cita. Nah, cita-cita yang hebat supaya anak-anak itu berhasil menjadi anak yang pintar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Azam. Marilah kita membaca doa sebelum kita belajar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak semua, ya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kamu matamu jadi satu lagi. Pada hari ini, ya, pada hari ini kita ada 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua ada ilmu pengetahuan alam. Materi apa yang kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita memulai kegiatan pembelajaran. Anak-anak masih ingat tentang gagasan pokok? Ya. Apa itu gagasan pokok ya? Gagasan pokok adalah ide utama dalam bacaan. Oh, ide utama dalam bacaan. Pintar anak-anak Bapak semuanya. Iya, gagasan pokok itu adalah ide utama dalam bacaan. Nah, selanjutnya, anak-anak masih ingat tentang gagasan pendukung? Masih, Pak. Apa coba? Informasi tambahan dari ide utama. Ya, terima kasih. Ya. PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Aku masih bisa. Yes, yes, yes. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Nah, itu. Yang pertama, coba disimak. Setelah membaca cerita tentang Pahumbo Batu yang ditampilkan pada PowerPoint, nanti Bapak tampilkan, anak-anak dapat mengidentifikasi
gagasan pokok dan pendukungnya dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah membaca teks bacaan tentang macam-macam bunyi pantul pada PowerPoint, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang macam-macam bunyi pantul dengan penuh tanggung jawab. Nah, ada 4 itu tujuan kita pelajar hari ini. Mengapa tujuan ini penting? Supaya anak itu tahu tujuan belajar kita. Nah, selain kita itu menyimak, membaca, anak-anak paling penting adalah paham tujuan belajar. Ya, paham anak-anak semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita coba untuk membaca cerita tentang Pahumbo Batu. Alinea yang pertama. Siapa yang bisa membaca alinea yang pertama? Angkat tangan. Saya, Pak. Naila. Coba, Bapak minta Naila. Coba Naila. Baik, Pak. Tradisi satu ini merupakan suatu tradisi unik yang berasal dari banyak para wisatawan, baik lokal ataupun mancanegara yang tertarik menuju ke Nias hanya untuk melihat tradisi ini. Oke, terima kasih Naila. Ya, bacaannya bagus, ya, lancar, ya. Itu tadi namanya Naila. Sekarang kita coba untuk alinea yang kedua. Siapa yang bisa membaca alinea yang kedua? Angkat tangan. Zian? Saya, Pak. Oh, Zian. Ya, Rizky nanti ya Rizky. Zian dulu, coba Zian. Pahombo atau tradisi lompat batu di bawah tanah. Menurut kebiasaan orang-orang suku Nias, mereka yang sudah dewasa diharuskan untuk melompat batu yang berukuran setinggi 2 meter. Iya, terima kasih Zian. Ya. Alinea yang pertama, alinea yang kedua, ya, Bapak jelaskan dulu bahwa Pahumbo Batu ini berasal dari daerah Nias, ya, Sumatera Utara. Namanya, kalau nama yang lain selain Pahumbo Batu itu lompat batu. Nah, jadi para pemuda melompat di batu ini setinggi 2 meter. Alinea yang ketiga, coba Rizky. Batu akan memiliki kepercayaan diri. Selain itu, dia juga akan menjadi kebanggaan keluarganya. Para pemuda ini untuk melompati batu itu timbul rasa percaya diri. Nah, timbul rasa percaya diri bahwa mereka itu mampu untuk melompati ketinggian setinggi 2 meter itu. Dari mana sejarahnya lompat batu ini? Nah, tradisi lompat batu ini kalau berdasarkan alinea yang ketiga, bahwa ini muncul karena kebiasaan masyarakat saat perang suku yang pernah terjadi di Nias. Alinea yang keempat. Yuk, siapa yang bisa membaca alinea yang keempat? Saya, Pak. Alif. Kemudian membuat tumpukan batu yang digunakan untuk melatih fisik mereka, terutama ketangkasan. Perlu diketahui bahwa tradisi ini tidak dilakukan semua masyarakat Nias dan hanya dilakukan luas dan menjadi simbol budaya bagi masyarakat Nias. Iya, betul. Terima kasih, Alif. Ya, seperti yang dibacakan oleh Alif, teman kita Alif Firdaus tadi, bahwa keunikan ini, ya, keunikan Pahumbo Batu ini tidak dilakukan di seluruh kampung-kampung, tetapi hanya kampung, ya,
satu saja yang melakukan tradisi ini. Mereka menyusun batu-batu tinggi. Nah, dulu seperti itu awalnya. Tetapi lama-kelamaan batu itu sudah dibuat secara permanen setinggi dan tadi. Dari manakah asal budaya Pahumbu batu? Dari daerah Nias. Dari daerah Nias. Hebat Ian, ya. Nah, dari Pahumbu batu itu berasal dari daerah Nias, Sumatera Utara. Ya. Berapa tinggi batu yang akan dilompati oleh para pemuda? Masih ingat tadi bacaannya? 2 meter. 2 meter. Ya, 2 meter ya. Jadi tinggi sekali. Para pemuda harus melompati batu setinggi 2 meter. Ya. Apa yang dirasakan oleh para pemuda setelah melakukan lompat batu? Percaya diri. Hebat. Ya, mereka merasa kalau saya, kata pemuda itu, sudah bisa lompat, ya, batu setinggi 2 meter ini, mereka mempunyai rasa percaya diri yang hebat. Mereka dianggap bangga terhadap dirinya dan membanggakan keluarganya. Ya, betul sekali ya. Terima kasih jawabannya. Ya, anak-anak, sekarang tugas selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Mana? Kita lihat. Ini contohnya. Ya, contoh LKPD ini sudah Bapak kirim di grup kelas, ya, classroom. Bapak sudah. Sekarang tugas berikutnya, amatilah gambar diagram berikut ini. Sudah terlihat gambarnya anak-anak? Sudah. Bapak. Bapak. Ini namanya gambar diagram, gagasan pokok dan gagasan dukung. Nah, ini gambarnya. Ya, kalau tadi sudah melihat gambar ini, anak-anak mempunyai tugas. Coba lihat tugasnya apa. Buatlah 3 diagram. Berapa? 3 diagram seperti contoh. Jadi selanjutnya itu pemantulan dan penyerapan bunyi. Baik, kita simak bersama. Ya. Pemantulan bunyi. Ya, kita lihat. Bunyi dapat dipantulkan bila mengenai permukaan yang keras. Ini materi IPA. Ya, pahami. Apa itu pemantulan bunyi? Bunyi dapat dipantulkan bila mengenai permukaan yang keras. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, suara kita itu akan dipantulkan. Mengapa demikian? Karena suara kita itu terhalang oleh dinding. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Iya. Anak-anak pernah nonton bioskop tidak? Pernah, Pak? Pernah. Gimana? Di lahat ya? Makanya ruangan karaoke itu dibuat peredam. Supaya suara kita itu tidak terdengar oleh orang lain dan kita nyaman untuk karaoke. Paham ya? Paham ya, Pak? Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, ada namanya kerdam atau gaung. Apa itu kerdam gaung? Kita lihat. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dengan bunyi aslinya, kalau ke gema ini beda lagi. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas beberapa saat. Kalau kerdam tadi dia terdengar secara bersamaan, kalau gema itu terdengar setelah beberapa saat. Nah, ya, ini bedanya seperti itu. Contohnya mana, Pak? Lihat ini, tugas berikutnya. Nanti ini Bapak sudah membuat tugas ini di Google Classroom. Lihat tugasnya apa. Kegiatan setelah pembelajaran, bukan sekarang, tapi nanti. Ya, 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang di luar ruangan. Itu tugas. Ya,
Tugas ini juga sudah Bapak kirimkan di Google Classroom, tinggal anak-anak cek nanti dan dikerjakan. Paham anak-anak ya? Ya, dari awal sampai akhir. Ada namanya kita belajar bahasa Indonesia tadi. Ada juga belajar tentang IPA. Nah, kita belajar bahasa Indonesia tadi mempelajari tentang apa kira-kira? Gagasan? Gagasan pokok. Iya. Pendukung. Iya, terima kasih. Ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Ada juga tadi di dalam bacaan cerita tentang Pahumbo Batu. Berasal dari mana Pahumbo Batu? Dari Nias, Nias. Iya. Nah, tadi Pahumbo Batu tadi ada juga namanya ketinggian batu. Berapa meter batunya? 2 meter. 2 meter ya. Nah, selain itu, kita juga mempelajari tentang IPA. Apa yang kita pelajari IPA tadi? Tentang bunyi, Pak. Tentang bunyi, Pak. Selain bunyi apa lagi? Kita pelajari ini. Nah, ya. Budaya Pahumbo Batu itu berasal dari daerah Nias. Gagasan pokok merupakan selama kegiatan pembelajaran ini anak-anak ya sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Berarti anak-anak itu menyimak ya, mengikuti pembelajaran itu secara maksimal. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu anak-anak mengerjakan evaluasi. Tadi katanya ada yang tidak bisa dibuka ya, tapi sudah Bapak rubah pengaturannya supaya anak-anak sudah bisa mengerjakan evaluasi ini. Di mana ini? Sudah Bapak kirimkan di Classroom. Sebelum kita tutup kegiatan ini, ya, sebelum kita tutup kegiatan ini, mohon kepada anak-anak untuk diam dulu dan kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Azam, silakan doa mengakhiri kegiatan pembelajaran. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Ya, terima kasih atas kerjasama anak-anak semuanya. Semoga anak-anak hebat semuanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.